100,4 Rewaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita ketemu lagi di acara Klinik Sehat untuk edisi hari ini ya. Hari Rabu tanggal 23 Februari 2022. Tidak terasa pendengar, kita di akhir bulan lagi. Dan terlihat juga kondisi cuaca di luar memang tidak mendukung sekali. Dan hari ini pendengar kita akan menghadirkan salah satu dokter ya, seperti biasa di hari Rabu ini di Klinik Sehat. Dan yang hadir di kesempatan pagi hari ini adalah Dr. Suryadi. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Romi. Gimana kabar nih, Dok? Ya, alhamdulillah. Di cuaca yang beberapa hari terakhir ya, yang agak mendung. Beberapa kali hujan lebat. Iya, oke. Silakan, Dok. Ya, gimana, Dok? Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, ya. Tadi sudah lebih cerah cuacanya ya, dan semakin bagus. Mudah-mudahan cuaca kita ya begini-begini, tidak seperti 2 hari yang lalu yang sempat mendung sekali. Tapi mudah-mudahan teman-teman pendengar juga tetap sehat ya, Betul. tetap terjaga kondisinya. Oke, ya betul sekali, Dok ya. Kondisi cuaca memang saat ini cukup memang agak-agak ekstrim, Dok. Dan intensitasnya memang sampai sepertinya minggu ini, Dok. Dari Badan BMKG gitu. Oke. Baik pendengar, untuk hari ini kita akan ngebahas seputaran perkembangan COVID gitu ya. Apa kabar dulu untuk Anda yang ada di kanal YouTube-nya kami ya. Selamat pagi, kita sama Dr. Suryadi. Apa kabar untuk Anda semua yang lagi nonton di sini juga. Di pendengar kita juga di Rewaka FM, apa kabar? Dan saat ini ada hal yang mungkin penting untuk Anda ketahui gitu ya, karena banyak sekali perkembangan stigma di masyarakat bahwa COVID ini ada orang yang sudah divaksin lengkap tapi terpapar gitu. Nah, bedanya seperti apa? Nanti dijelaskan oleh Dr. Suryadi. Oke, Dok, gimana nih, Dok? Stigma di masyarakat seperti ini, Dok. Gimana nih kira-kira, Dok? Mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat dan juga penonton kita di YouTube. Iya, betul sekali Bang Romi. Jadi kemarin siang sampai menjelang petang kita pertemuan koordinasi yang melibatkan Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Pangdam dengan seluruh bupati, wakil bupati, dan kepala puskesmas dan direktur rumah sakit se-Sulawesi Selatan. Ya. Nah, pada grafik yang ditampilkan kemarin oleh paparan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, bahwa kelihatan sekali kita ini berada di fase gelombang ketiga. Nah, ada hal yang menarik karena capaian secara regional Sulawesi Selatan, vaksinasi pertama itu 84%, ya sekitar 84% kurang lebih. Namun di vaksinasi kedua itu masih cukup rendah. Hanya di sekitar 60%. Nah, terus ada juga yang sudah booster ya, vaksin ketiga beberapa itu masih lebih rendah lagi. Nah, kita lihat bagaimana dampak. Nah, kita berbicara dari sisi kesehatan pada teman-teman yang terkonfirmasi itu terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari yang booster, kemudian vaksinasi kedua, vaksinasi pertama, dan yang tidak vaksin. Nah, secara data kita bisa lihat bahwa pada daerah yang cakupan vaksinasinya rendah, ternyata angka kematian pada gelombang ketiga ini cukup tinggi. Jadi sangat relevan bahwa pada daerah-daerah yang cakupan vaksinasinya masih rendah, ternyata angka kematian itu tinggi. Nah, kita di rumah sakit melihat bahwa teman-teman yang tidak vaksin, tidak ada vaksinasi, itu memang dengan Omikron ini, varian ketiga ini memberikan dampak yang
gambaran penyakit yang cukup berat. Sementara teman-teman yang sudah vaksin booster itu hampir tidak ada keluhan apa-apa. Ya paling hanya dia mengeluh radang tenggorokan, itu aja. Batuk pilek seperti batuk pilek pada umumnya. Tapi begitu diperiksa mereka ternyata terkonfirmasi. Tapi keluhannya ringan sekali dibandingkan teman-teman yang tidak vaksin. Kalau yang vaksin tapi vaksin satu, dia punya status imun kan belum lengkap. Dan memang dia harus rawat inap. Jadi dia harus rawat inap karena gejalanya masuk kategori gejala sedang berat. Nah, inilah yang membedakan. Makanya saya dengan data yang ada ini, saya ingin mengajak semua masyarakat bahwa ayo kita yang sudah vaksin pertama, ayo kita vaksin lagi untuk vaksin lengkapi vaksin kedua. Kemudian yang sudah 6 bulan vaksin kedua, ayo kita booster. Ini untuk kekebalan kita. Nah, ada yang mengatakan nih, Bung Romi. Si A sudah vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga juga masih tetap kena juga. Berarti nggak sama aja kalau kita nggak vaksin. Nah, itu tadi yang saya sampaikan tadi gambaran klinisnya pada orang yang tidak vaksin, vaksin pertama, cuman vaksin pertama, yang vaksin kedua dan yang sudah booster. Dan mengatakan kalau gitu sama aja ya, kita nggak usah ini juga, nggak cukup satu vaksin aja nggak ini. Saya ingin perlihatkan analogi sederhana. Nah, kebetulan ini lagi rame-ramenya Mandalika ini, Bung Romi. Iya, benar. Pada pembalap ya, kalau apakah pembalap yang menggunakan APD yang begitu lengkap, pelindung diri yang begitu lengkap tidak bakalan jatuh? Ada jaminan bahwa dia tidak jatuh. Benar. Saya kira kita sepakat bahwa alat safety yang mereka gunakan bukan menjamin bahwa mereka kalau menggunakan alat safety ini nggak bakalan jatuh, nggak seperti itu. Tetapi jaminan yang bisa diberikan bahwa ketika terjadi kecelakaan, ketika terjadi masalah dan mereka terjatuh, kita lihat pembalap itu meringankan begitu ya, Dok ya. Dia terseret begitu jauh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Begitu berhenti motornya berdiri. Ya, betul. Coba kalau kita nggak pakai APD. Wah, patah-patah dia, Dok. Iya kan. Nah, kita kan bandingkan dengan kasus kecelakaan yang sehari-hari yang ada di sekitar kita. Kan APD-nya tidak selengkap pembalap itu kan. Nah, begitu kecelakaan, kalau kita lihat kronologis kecelakaannya tidak sehebat di pembalap. Begitu sampai di rumah sakit patah inilah, bahkan ada yang meninggal di tempat, ada yang baru beberapa waktu sampai di rumah sakit meninggal. Nah kan, ini gambaran sederhana perbandingan kalau kita memproteksi diri dengan yang tidak memproteksi diri. Jadi saya ingatkan kembali bahwa vaksin itu membentuk kekebalan dalam tubuh kita, sehingga ketika virus masuk dia kenali, jadi dia tidak mencegah virus itu masuk. Jadi begitu dia masuk, dia kenali, dia bisa langsung atasi virusnya, sehingga cenderung lebih sederhana. Nah, kita bersyukur karena gelombang ketiga ini masuk pada saat cakupan vaksinasi kita sudah capai 84%. 84% ya di Goa, Dok ya? Di Goa, di Sulsel ya, kita 84% cakupan vaksinasi itu, sehingga ketika masuk kondisi tidak seberat waktu gelombang kedua, waktu varian Delta. Waktu varian Delta kan orang berebutan oksigen, benar. Orang berebutan rumah sakit, berebutan tempat tidur. Alhamdulillah. Gelombang ketiga ini minyak, Dok. Ya kan, Dok ya? Kayaknya banyak yang cari gorengan ya. Betul. Banyak ini juga yang berkembang kemarin. Gelombang pertama yang hilang obat. Gelombang kedua yang hilang oksigen. Benar. Gelombang ketiga yang gelombang pertama masker, gelombang kedua oksigen, yang ketiga minyak. Betul, Dok. Tapi itu semua, Dok ya, memang di masyarakat begitu, dan di mana kemarin waktu upacara ya Hari Kedisiplinan itu Ibu Sekda juga mengatakan bahwa
ayo kita bantu gitu. Pemerintah nggak bisa sendiri gitu. Betul. Dokter yang turun langsung dan ini semua nggak bisa sendiri. Kita juga harus ikut gitu, berpartisipasi, memberikan pemahaman lah, istilahnya memberikan edukasi seperti apa yang kita lakukan ini, mengedukasi pendengar dan juga penonton kita yang ada di sana ya, itu agar supaya bisa selalu memakai masker dok ya. Itu adalah salah satu gitu. Walaupun Anda di vaksinasi lengkap dan merasa jago gitu ya, saya udah nggak kena, itu jangan. Gimana dok? Gitu? Betul. Masalahnya musuh kita, lawan kita ini nggak kelihatan. Bener. Jadi, di udara dia dok. Di udara. Jadi proteksi kita, protokol kesehatan kita tetap harus kita jaga. Pakailah masker. Ya, minimal kita bisa menjamin bahwa kita tidak terinfeksi. Benar. Kemudian tidak membawa virus itu ke dalam rumah. Karena di rumah, kalau pesannya kemarin Pak Gubernur, dia bilang rata-rata yang lansia itu, yang punya lansia di rumah adalah yang anaknya itu di usia SD, SMA, SD sampai SMA. Berarti dia punya orang tua masih ada yang sudah yang kategori lansia. Nah, lansia itu sangat rawan karena rata-rata lansia itu sudah mulai memiliki penyakit-penyakit degeneratif. Kalau orang awam penyakit degeneratif itu Bung Romi, kalau orang awam bilangnya penyakit tua. Nah, biasa orang, bagaimana kondisi Bapak? Ya begitu milih. Sudah tua. Kan itu maksudnya berarti dia mendapat memiliki penyakit-penyakit degeneratif karena faktor umur yang sudah lanjut sehingga sistem dalam tubuh tidak bekerja secara optimal. Nah, ini kalau kita membawa virus masuk ke rumah, mereka sangat rawan, sistem imunnya sangat rawan. Makanya kita juga anjurkan ke orang tua, ke lansia ini supaya mereka melakukan vaksinasi. Meskipun pada lansia itu sangat cukup signifikan yang tidak bisa lolos screening. Ya, karena beberapa penyakit yang memang dianjurkan untuk ditunda vaksinasinya pada mereka yang memiliki penyakit-penyakit degeneratif tertentu pada batas tertentu. Tapi kalau dia dengan pengobatan yang teratur, kemudian kita observasi pantau selama 1 minggu, biasanya penyakit-penyakitnya itu sudah menurun, dia punya kondisi batas ambang, sehingga sudah layak untuk divaksin, minimal untuk memproteksi diri ya. Ya, jadi kita sangat berharap vaksinasi itu juga diberikan kepada orang tua. Nah, yang baru kita libatkan lagi di pertengahan Januari kemarin adalah kita memperlebar sasaran vaksin masuk kepada anak usia 6 tahun ke atas. Nah, itu juga dok, ya benar. Bagaimana itu dok? Banyak sekali penolakan dengan orang tua. Belum lagi surat pernyataan dok. Ini ditanggung sama orang tua begitu. Nah, jadi ini yang saya mau berikan beberapa penjelasan, sekaligus juga berikan pemahaman yang baik buat jadi kepada orang tua, kepada sekolah. Saya juga ketika melihat pernyataan itu ngeri juga ya. Benar. Segala resiko ditanggung oleh orang tua. Lah, betul. Gimana? Orang tua yang ketika membaca ini, aduh, berarti ini vaksin ada apa-apanya? Betul. Kok semua resiko ditanggung sama orang tua? Nah ini, jadi setelah kita evaluasi kan ini kan sasaran vaksin kan kita bertahap. Karena perlu saya jelaskan dulu, vaksin itu sebenarnya sama dengan imunisasi. Itu yang perlu dipahami. Nah, ya, jadi vaksin itu sama dengan imunisasi. Kalau mungkin vaksin itu karena di COVID ini lebih ngetren namanya, padahal imunisasi itu sejak lahir kita sudah diimunisasi. Hepatitis B, campak, benar. MMR, ya kan? Itu sebenarnya itu kan vaksin sama. Benar. Jadi imunisasi itu bukan hal yang baru sebenarnya. Cuma orang lebih sering menggunakan kata vaksin ini pada kondisi COVID untuk membedakan dengan imunisasi yang
sudah ada sebelumnya. Hanya itu aja sebenarnya. Ada yang mengatakan, dok aman sih nggak dok sama anak-anak? Lah anak baru lahir aja langsung diimunisasi, benar. Ya kan? Jadi begitu lahir langsung diberikan imunisasi, 1 bulan kemudian diimunisasi lagi, 1 bulan berikutnya diimunisasi lagi, 6 bulan diimunisasi lagi. Sampai 1 tahun dia harus memenuhi beberapa kali imunisasi. Nah pertanyaan saya, waktu imunisasi itu ada nggak keluhan yang kita dapatkan? Ada sih yang keluhan yang dapatkan, namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya kebetulan di Kabupaten Goa saya sekretaris KIPI Komda Goa. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi, demam dan sebagainya itu lumrah kita dapatkan paling hanya 1-2 hari. Setelah itu sudah aman dan kita sebagai orang tua nggak pernah mempermasalahkan itu. Bahkan ya saya sampaikan, imunisasi wajib itu kan sebenarnya gratis di puskesmas. Tapi malah ada orang tua yang memilih untuk melakukan imunisasi di tempat lain yang berbayar. Karena orang tua begitu sadar bahwa saya harus memberikan imunisasi yang terbaik buat anak saya. Maka dia mencari tempat yang dia merasa lebih nyaman, sehingga dia merasa yakin bahwa anaknya terproteksi dengan baik. Nah vaksinasi sebenarnya seperti itu. Terus ada juga kan dalam ilmu kedokteran, IDAI itu sudah menyusun, Ikatan Dokter Ahli Anak Indonesia menyusun yang mana imunisasi wajib, yang mana imunisasi tambahan. Nah imunisasi tambahan itu kan tidak ditanggung negara, berbayar. Dan ternyata permintaan imunisasi tambahan ini sangat tinggi di Indonesia. Berarti orang tua itu sudah sangat sadar pentingnya imunisasi. Nah sekarang dampaknya vaksinasi atau imunisasi COVID ini pada anak umur 6 tahun ke atas sebenarnya sesederhana itu saja. Nah makanya waktu di beberapa sekolah saya memberikan edukasi, saya juga minta kepada pihak sekolah, tolonglah surat pernyataan itu tidak dibuat se ekstrim itu. Yang kita minta adalah persetujuan orang tua bahwa anaknya ini setuju untuk dilakukan vaksinasi. Kemudian di kartu vaksin itu ada nomor kontak. Kalau terjadi KIPI, silahkan hubungi itu nomor kontak itu. Atau kalau nomor kontaknya agak sulit dihubungi, silahkan datang ke fasilitas kesehatan terdekat, di puskesmas, di rumah sakit. Itu semua biaya akan ditanggung oleh negara. Gratis dok ya? Gratis. Terkait dengan KIPI, terkait dengan COVID, semua hal ditanggung oleh negara. Jadi jangan berpikir bahwa ini segala resiko ditanggung oleh orang tua. Orang tua jadi mikir, ini ada apa ya kok statementnya ini. Kemudian saya menyarankan sekolah untuk membentuk trust, kepercayaan orang tua kepada pihak sekolah dengan pihak penyelenggara vaksin di sekolah. Sebaiknya ada tim. Jadi misalnya nih, kan KIPI itu paling 1-2 hari setelah imunisasi, setelah vaksinasi itu muncul. Jadi disampaikan aja supaya ini pihak sekolah dengan pihak yang penyelenggara vaksin membuat komitmen bahwa ketika ada keluhan, ada pengaduan, kalau ini nggak bisa ini, maka pihak sekolah menerima keluhan itu dan pihak sekolah menyalurkan. Kan itu yang dibutuhkan oleh orang tua. Tapi dok, ini yang keluarkan surat-surat pernyataan itu dari dokter kah atau dari pemerintah, guru kah atau di mana ini dok? Sebenarnya enggak. Surat itu untuk ini. Sebenarnya karena kemarin sempat ada pernyataan kita dipaksa begitu. Jadi terpusat itu sudah keluar bahwa tidak dipaksa begitu. Itu gimana dok? Jadi sebenarnya kalau dokter nggak pernah membuat itu, tetapi dalam undang-undang kedokteran memang dikatakan bahwa setiap tindakan kedokteran
harus mendapatkan persetujuan. Benar-benar. Ya dimanapun, jadi bukan hanya terkait vaksin. Bapak mau misalnya masuk di rumah sakit, ya, benar. dilakukan pemasangan infus, tanda tangan persetujuan bahwa saya bersedia di infus, ya kan? Mau dilakukan operasi, saya bersedia dilakukan tindakan, kan itu namanya informed consent. Justru salah ketika kita tidak meminta untuk persetujuan itu karena tindakan, dan itu hak pasien, hak keluarga itu dijamin oleh undang-undang bahwa semua tindakan itu mendapat persetujuan. Ya, nah sehingga pernyataan itu mestinya memang ada dilakukan, tetapi tidak se ekstrim itu bahwa segala tindakan dan apa segala menjadi risiko menjadi tanggung oleh orang tua. Tidak seperti itu. Makanya saya dan alhamdulillah beberapa sekolah yang saya ajak komunikasi itu mengubah redaksi itu. Ya, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat menghubungi nomor kontak yang diberikan. Ya kan? Dan Presiden sudah menyatakan bahwa segala biaya yang timbul akibat COVID dan sebagai dampak dari imunisasi atau vaksinasi ini itu akan ditanggung oleh negara. Nah ini dia nih, jadi memang apa yang dibuat ini harus dengan persetujuan, itu yang menjadi dasar sih sebenarnya ya. Setiap tindakan begitu ya. Jadi masyarakat dan juga penonton kita di kanal kita ya, di channel kita ini harus bisa paham begitu. Dokter di sini bukan mau tidak melepas tanggung jawab, tapi memang harus ada persetujuan ya dari orang tua. Saya setuju dia divaksin begitu ya. Terkait ketika ada KIPI ya, KIPI kejadian ikutan pasca imunisasi. Biasa gitu dok. Saya saja dulu waktu di imunisasi itu pasti demam pasti. Iya. 1-2 hari demam. 1-2 hari demam. Kalau demam kan dikasih minum penurun demam kan nggak ada masalah. Kita pantau. Yang penting demamnya tidak di atas 38-39 itu masih dalam batas aman. Itu dia ya. Oke. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan ya. Anda bisa gunakan line telepon di 0811-445-1004 atau boleh kirimkan SMS di 0811-445-1004. Ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp dan juga di line telepon sudah ada ini dok. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Bung Romi. Ya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Bapak? Dengan Iwan ini di Pecinongan, Bung Romi. Iya, Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Iya. Ya, terima kasih. Dengan dokter siapa ini, Bung Romi? Dengan Dokter Suryadi, Pak Iwan. Iya. Oh iya, assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Iya, jadi sangat menarik apa yang telah dipaparkan Pak Dokter tadi terkait bagaimana seharusnya kita menyikapi dari kebijakan pemerintah yang menyelenggarakan vaksinasi. Nah, dan cuma agak miris juga sedikit barangkali melihat karena hingga saat ini khususnya di Kabupaten Goa itu belum maksimal saya pikir pelaksanaan atau angka capaiannya. Nah, ini ada dua saya punya pertanyaan di sini, Pak Dok, yaitu yang pertama itu kira-kira apa yang menjadi kendala di lapangan sehingga vaksinasi di Kabupaten Goa itu hingga saat ini belum maksimal, dan apa kira-kira upaya yang telah dilakukan oleh tim agar bisa meningkatkan capaian vaksinasi yang begitu besar sekali manfaatnya seperti yang dijelaskan oleh Pak Dokter tadi. Ya seperti yang pembalap itu, kalau dia sudah divaksin ya maka biasa jatuh bisa berdiri lagi. Betul. Nah kemudian yang kedua itu kira-kira apa ada pengaruhnya jika satu orang itu berkali-kali mendapatkan vaksin, dok. Misalnya vaksin satu dia 2-3 kali menerima vaksin itu, apakah ada pengaruhnya itu? Karena pernah kita lihat di televisi itu ada yang mengaku bahwa sudah puluhan kali divaksin di kabupaten itu ya. Saya kira untuk sementara demikian Bung Roni, Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan ya, Pak Iwan ini
betul-betul melihat perkembangan COVID di Kabupaten Goa ya, dan memang tema kita ini perkembangan COVID dan juga bagaimana vaksinasi yang tidak vaksin dan juga vaksinasi lengkap dan juga bagaimana dengan yang tidak lengkap begitu. Ini bagaimana dok? Ada 2 pertanyaan nih dok. Jadi yang pertama tadi terkait dengan apa sih yang menjadi faktor penghambat. Nah, ini yang sebenarnya yang banyak menjadi hambatan itu adalah hoax yang berkembang begitu pesat di media. Nah, itu dia dok ya. Ya. Jadi kemarin kita banyak bikin takut-takut dok. Ya. Kemarin kita identifikasi bersama dengan Kapolda dengan Pangdam bahwa beberapa bupati itu memang menyampaikan bahwa hambatannya adalah hoax yang begitu masif masuk ke ruang-ruang media sosial. Benar. Ya, yang mengatakan bahwa si A ini kena dampak seperti ini dan si B, kemudian hoax yang mengatakan dokter dari luar negeri mengatakan ini. Saya selalu akhirnya kita mengatakan begini. Masyarakat itu lebih senang membaca yang negatif ketimbang yang positif. Gitu. Ya kan? Saya sampai diilustrasikan itu bahwa ketika ada guru menjelaskan, dia mencoba membuat soal matematika nomor 1 sampai nomor 9 ini dia sudah jawab dengan benar, nomor 10 sengaja dikasih salah. Ternyata yang dikritisi adalah Nomor 10. Gitu lagi. Ya, jadi 1 dari 10 ternyata orang fokusnya di nomor 10. Nah, begitu juga yang terjadi dengan vaksinasi. Sekian ribu yang kita vaksin di Goa, sekian ratus ribu ya, yang kita vaksin di Goa, sekian juta penduduk yang divaksin di Indonesia. Ketika ada 1 KIPI itu yang terjadi, itu yang beredar ke seluruh Indonesia. Padahal ketika ditelusuri ternyata bukan murni KIPI, kan ada sesuatu yang lolos dalam screening dan dalam pemantauan. Nah, misalnya di Kalimantan, itu ada kejadian ada yang sudah divaksin, kemudian karena pekerjaannya adalah termasuk pekerja berat, kan disarankan kita ini kalau sudah vaksin kan kemungkinan KIPI itu tetap ada 1-2 hari, maka istirahatlah dulu, nggak perlu bahwa harus bed rest, nggak. Artinya kita beraktivitas normal yang tidak membutuhkan fisik yang begitu ekstra, supaya ada kesempatan dalam tubuh kita, karena yang kita masukkan kan adalah virus, ada kesempatan dalam tubuh kita, sistem imun dalam tubuh kita untuk berkenalan dengan virus yang masuk yang sudah dilemahkan tadi. Nah, ini dia paksakan, dia melakukan perjalanan dengan sampai kecapean, itu akhirnya masuk rumah sakit sampai terawat ICU. Nah, 1 kasus ini dari jutaan kasus ini berkembang begitu pesat di seluruh ruang-ruang media sosial. Nah, inilah akhirnya yang ini, di sana katanya seperti ini, banyak kasus seperti ini. Saya katakan itu 1 dari sekian kasus dan itu teratasi dengan baik. Kemudian ini hoax yang banyak berkembang. Kemudian yang kedua, memang di negara kita masih banyak yang penganut anti imunisasi. Nah, ini yang mencari apapun setiap negatif, apapun itu yang disampaikan terkait dengan imunisasi, itulah yang dia coba gembar-gemborkan. Tempo hari beredar, ini Sinovac jelek. Jadi negara kita memang sengaja memilih vaksin
Sinovac vaksin yang paling murah, yang jelek untuk diberikan ke kita karena ingin merusak generasi muda. Itu ya dia. kan yang berkembang di awal. Belum lagi macam-macam ya dok ya kemarin vaksin. Kemarin sekalinya habis Sinovac malah cari Sinovac. Nyari sana itu dia dok. Yang belakangan ini, dok mau vaksin dok, masih ada Sinovac nggak dok? Lah katanya kemarin jelek. Kok malah cari sekarang? Ya kan? Terus AstraZeneca. Kemarin itu negara ini beli AstraZeneca, negara ini beli AstraZeneca, negara ini beli AstraZeneca. Memang negara kita carinya yang murahan. Begitu disiapin AstraZeneca nggak ada yang pakai, nggak ada yang mau. Masuk Moderna. Katanya Moderna bikin banyak keluhan dan sebagainya. Iya kan? Nah, akhirnya tidak mau pakai. Terus mau cari yang mana? Jadi negara sudah menyiapkan Sinovac, negara sudah menyiapkan AstraZeneca, negara sudah menyediakan Moderna. Akhirnya apa sekarang? Pemerintah menyiapkan menu semua vaksin. Ini ada. Udah lengkap. Nah lengkap. Pilih, gitu. Mau yang mana? Mau pilih yang mana? Ya kan seperti itu. Jadi isu ini begitu banyak yang berkembang. Terus ada lagi yang mengatakan, itu kita mau divaksin ini karena vaksinnya expire dan sebagainya. Ini dia. Oke dok. Kan isu-isu yang seperti ini yang banyak berkembang. Ini menarik sekali. Semakin hangat ini perbincangan kita. Ada lagi yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan bapak siapa bapak? Pak Sakir di Desa Tamanyeleng. Pak Sakir ya? Iya. Pak Sakir di Tamanyeleng. Silakan Pak Sakir. Ya. Kita sama Dr. Surya ini. Ke topik kita hari ini dok. Iya, Pak Sakir. Tentang penolakan orang tua tentang vaksin anak umur anak sampai 11 tahun. Oke. Sebenarnya penjelasan dokter ini sangat-sangat bagus. Sudah jelas dan terinci. Masalahnya tidak teredukasi turun ke masyarakat di mana-mana. Masyarakat itu Pak kalau didukasi secara baik-baik, secara persuasif. Saya kira penolakan itu tidak akan terjadi karena sudah dijelaskan sedetailnya dokter. Yang kedua, ada tadi disinggung tentang hoax. Makanya pada hari radio saya sarankan di dialog interaktif bahwa tolong media itu termasuk radio televisi menjadi tamen dengan hoax. Dalam artian ada waktu siaran tertentu untuk meluruskan itu hoax. Karena hoax sangat merusak tatanan kehidupan Pak. Terutama ini di era pandemi ini. Bahaya sekali hoax. Benar-benar Pak Sakir. Tidak ada upaya kita untuk menyampaikan masyarakat meluruskan hoax tadi yang seperti dikatakan dokter itu. Hoax itu senantiasa mewarnai itu medsos kita akhir-akhir ini. Yang ketiga, saya mau tanyakan kepada dokter. Iya, silakan Pak Sakir. Vaksin itu adalah virus yang disuntikan. Ada dua kejadian. Kalau khususnya saya Pak, masih April Mei 12 2011. April Mei vaksin. Saya tidak merasakan apa-apa sama sekali. Hanya nyeri-nyeri sedikit bagian ditusuk, sesudah itu 2 jam hilang. Yang saya tanyakan, apakah karena tidak adanya reaksi apa-apa ini normal atau bagaimana? Setahu saya. Harusnya Pak Sakir ini dong gembira dong gak merasakan apa-apa gitu. Emang mau merasakan atau gimana nih? Jangan-jangan seperti ilmu kedokteran mengatakan bahwa ketika menimbulkan panas berarti itu normal karena artinya darah melawan itu virus yang masuk. Saya tidak merasakan apa-apa. Yang pertama dan yang kedua. Jadi saya bertanya-tanya juga dalam hati, jangan-jangan bereaksi ini gini kan? tubuh saya tidak bereaksi. Saya kira seperti itu dok. Terima kasih. Siap Pak Sakir. Terima kasih Pak Sakir. Nah ini juga banyak berkembang ini. Pak Rami. Silakan dok. Jadi yang apa yang ditanyakan Pak Sakir ini real banyak berkembang di masyarakat. Dok, itu kalau kita sudah divaksin, yang mana sih yang bagus? Apakah pada saat kita
mendapatkan vaksin, reaksi seperti demam dan keluhan dan sebagainya, atau yang tidak. Jadi saya mengatakan ini kita tujuannya vaksin, ini yang perlu kita jelaskan bahwa tujuannya vaksin adalah membentuk sel imun ini untuk membuat memori di dalam genetik tubuh kita. Ketika memori itu ada, maka begitu ada masuk dia langsung kenal, oh ini pernah dulu saya sudah di ini dulu, maka saya sudah membuat sistem pertahanan, saya gerakkan sistem pertahanan seperti ini. Nah, terkait dengan ada yang bereaksi, ada menimbulkan keluhan, kipi dan sebagainya, kalau saya katakan semuanya bagus dia Pak. Jadi bukan berarti kalau yang kena kipi itu bagus, yang tidak kena itu berarti ini yang tidak berespon, berarti ini jangan-jangan tidak bekerja ini. Sama Pak Sakir tadi dok mengatakan bahwa ini yang berkembang, katanya yang demampi baru bisa bekerja begitu. Jadi enggak ya, ya. Jadi sama saja Pak, karena yang kita masukkan adalah virus yang untuk merangsang kita punya genetik, kita untuk mengenali, membentuk memori, mengenali kalau virus itu masuk. Jadi jangan kita juga berharap, oh saya divaksin mudah-mudahan ada reaksinya sebentar. Jangan ya. Berarti vaksinnya bagus. Berarti vaksinnya enggak. Jadi saya Pak Sakir, saya vaksin ketiga ya, Moderna. Jadi saya vaksin ketiga Moderna, waktu itu kita berebutan di Wahidin. Jadi baru minggu pertama itu pemerintah keluarkan booster untuk nakes, maka kita berebutan. Kita bersama profesor-profesor itu berebutan. Padahal kita mendaftar di situ ada 600 orang, yang disedia hanya 200 dosis. Waduh. Bayangin, ini tidak mengenal lagi kita ini siapa karena kalau kita kasih lolos ini senior, ini kita yang junior nggak dapat ini. Sementara ini persoalan bener. kekebalan kan, karena kita kita garda terdepan nih dok, rumah sakit gitu. Nah, akhirnya saya vaksin Moderna. Saya alhamdulillah, orang mengatakan Moderna ada beberapa keluhan dan sebagainya. Alhamdulillah saya nggak ada. Paling nyeri-nyeri. Ya bekas suntikan namanya ya. Juga disuntik. Namanya dilukai kan. Itu. Dan keluhannya seperti itu. Nah, ketika istri saya mendapatkan kesempatan untuk booster Moderna, karena dia lihat saya nggak ada keluhan apa-apa, istri saya, Pak saya juga mau vaksin. Ya udah vaksin. Vaksin dia 3 hari demam, nggak bisa bangun, 3 hari demam. Dan saya katakan, dia mengatakan, aduh Pak saya nggak ya, saya bilang nggak ada masalah. Itu hanya reaksi tubuh kita. Ya memang tiap orang dengan level imun yang berbeda-beda, itu responnya berbeda-beda. Ya itu sangat variatif dan sangat individual. Dan alhamdulillah istri saya setelah 3 hari dia puncak demamnya itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga sudah mulai turun, tidak ada masalah. Dan setelah itu sudah ada sistem imun. Iya, sudah ada kekebalan tubuh yang sudah terbentuk. Dan itu booster dok. Itu booster. Nah ini dok, ada yang menarik seperti itu ya. Jadi untuk pendengar kita dan juga penonton kita ini, untuk Anda hoax itu memang sulit sekali untuk dilawan. Saya kalau misalnya hoax itu aku mau berkelahi sih sebenarnya. Benar tadi kata Pak Sakir, di sini Dokter Suryadi sudah datang untuk bisa mengedukasi masyarakat gitu ya, melalui radio gitu ya. Dan saya rasa untuk pendengar kita harusnya bisa paham gitu ya. Dan Pak Sakir juga tadi sudah mengatakan bahwa benar apa yang dikatakan dokter gitu ya. Jadi inilah program ini lahir, Klinik Sehat itu hadir untuk bisa bagaimana kita memberikan edukasi yang lebih luas ke masyarakat ya. Benar. Oke. Ini dok, ada WhatsApp juga ini dok. Katanya kalau dosis 1 sama dosis 2 itu berlakunya kapan? Misalnya nih, saya misalnya katanya kalau vaksinnya tahun lalu gitu ya. Terus tahun ini belum booster dan apa semua. Itu bagaimana dok? Masa lakunya itu gimana gitu? Jadi apakah ada masa berlakunya dok? Sebenarnya nggak ada masa berlakunya seperti KTP kita, SIM kita. Tanggal sekian nggak boleh. Berarti sudah nggak ini. Seperti yang saya katakan, yang kita miliki adalah sel memori. Supaya membentuk memori dalam tubuh kita. Nah ini yang perlu kita booster. Kenapa kita perlu booster?
pemerintah itu menyiapkan kita booster dengan berbeda varian vaksin. Jadi yang misalnya kayak saya vaksin pertama Sinovac, vaksin kedua Sinovac, maka booster saya nggak boleh vaksin Sinovac karena sel memori saya terkait dengan virus yang ada dalam vaksin Sinovac itu sudah dikenali. Maka saya harus vaksin dengan variasi yang berbeda dengan Moderna misalnya. Nah begitu pula yang lain yang tadinya misalnya AstraZeneca, vaksin 1, 2 AstraZeneca, maka dia nggak boleh vaksin ketiga, nggak boleh lagi AstraZeneca. Dia harus dengan variasi yang lain supaya ragam memori yang ada dalam tubuh kita itu bisa dikenali dengan baik. Sama aja sebenarnya dengan antivirus komputer. Benar dok. Iya kan? Kita sudah install antivirus 1. Ternyata ada lagi virus masih ada. lain Maka yang tidak kita dikenali. bisa, ada orang kan kita biasa pasang 1 sampai 2, 3 antivirus ya, tapi kita harus setel antivirus supaya jangan bertengkar. Nah kira-kira seperti itu gambarannya. Nah kapan sih waktu yang tepat untuk booster? Waktu yang tepat untuk booster adalah setelah 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan dari vaksin kedua. Oh berarti gini dok, berarti vaksin 1, 2 ini 6 bulan itu masih full mungkin kekuatannya begitu. Sebenarnya jadi sih kalau misalnya lebih dari 6 bulan begitu 7, 8, 9 itu kadarnya akan menurun gitu atau gimana? Sebenarnya sih nggak seperti itu juga. Karena sebenarnya jauh lebih kepentingannya adalah kemampuan pemerintah untuk menyiapkan vaksin sebenarnya. Karena kalau nggak dibatasi, orang yang sadar vaksin minta vaksin terus, Pak. Jadi sudah vaksin misalnya sudah vaksin ketiga, kalau nggak dibatasi, orang yang sadar vaksin itu pasti akan mau dengan vaksin keempat, booster keempat dengan variasi antivirus yang lain. Tapi kan kemampuan pemerintah dalam menyiapkan anggaran itu juga terbatas. Maka dia dibatasi di 6 bulan. Begitu ya. Dengan artian ini berarti pemerintah sebenarnya sayang sama kita masyarakatnya dok ya. Iya, dia sudah berusaha vaksin ini begitu. Jadi marilah kita berbondong-bondong untuk vaksin. Karena udah jelas sekali gitu. Kalau misalnya udah 1, 2 gitu ya, terus ditambah lagi 3 itu lebih lebih membendung kita gitu untuk virus-virus itu dok ya. Seperti komputer tadi itu ada beberapa antivirus begitu. Ya. Dan antivirus itu pun sebenarnya harus nantiasa diupdate supaya memorinya lebih. Nah itu dia, diupdate-nya ini dengan booster. Dengan booster. Ya? Itu dia jawabannya benar. Jadi kita harus paham gitu. Vaksin 1, 2 itu udah dipasangin, udah dikenalin gitu ya memorinya, terus ada booster itu diupdate gitu biar lebih kuat lagi gitu dok ya. Betul. Ini yang kita harus paham nih pendengar dan juga penonton kita ya. Dan di akhir acara ini tidak terasa dok ya, 54 gitu. Tapi memang hangat sekali. Persoalan ini memang harus bisa kita pahami gitu dok. Kita harus paham begitu. Jadi intinya ketika kita sudah vaksin lengkap dan udah booster, ingat protokol kesehatan itu jangan tetap lepas. Protokol kesehatan. Jangan merasa sombong dok. Udah booster kak ini, jangan dipakai masker. Jangan seperti itu juga. Itu namanya orang sudah pakai APD, kemudian naik motor, ugal-ugalan. Itu kan namanya cari. Itu namanya cari mati kan? Iya benar. Saya sudah pakai APD lengkap, saya mau tes, saya pergi. Betul. Masih banyak sih sebenarnya dok. Saya pengen nanyain gini dok. Ada negara lain rame-rame udah merdeka gitu dengan vaksin ini. Kita masih mau sih sebenarnya saya mau nanya, tapi waktu juga dok. Nanti di kesempatan lain gitu ya. Para penonton juga ini pasti dokter sendiri datang sini lagi. Ini hangat sekali nih, enak untuk ini. Nah dok, ini katanya ada sedikit rencana bakti sosial operasi bibir sumbing nih dok. Gimana nih dok? Iya. Ini dari teman-teman Fakultas Kedokteran Gigi Unhas, itu bekerja sama dengan Pemda Goa dan Rumah Sakit Syekh Yusuf, itu akan menyelenggarakan operasi bibir sumbing. Jadi bagi masyarakat yang memiliki keluarga, kenalan yang menderita bibir sumbing, silakan didaftarkan melalui puskesmas terdekat, melalui Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dan bisa langsung juga ke Rumah Sakit Syekh Yusuf. Yaitu nanti ketemu sama Dokter Gigi Hasniar
itu untuk mendaftarkan keluarganya untuk operasi bibir sumbing. Insya Allah operasi bibir sumbingnya kita rencanakan itu di tanggal 6 Maret 2022. 6 Maret ya. Jadi pemeriksaan awal itu insya Allah kita akan selenggarakan di tanggal 4, tanggal 5 untuk memastikan layak atau tidak layaknya dilakukan tindakan. Dan kegiatan ini gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun, kemudian akan dipantau pasca operasinya, tetap akan dipantau. Kalau ada hal-hal yang menjadi keluhan yang masih dirasa kurang, nanti tetap bisa dikomunikasikan dengan tim yang ada. Nah, operasi ini mungkin yang baru pertama kali kita selenggarakan di Kabupaten Goa, kita selenggarakan langsung di Kabupaten Goa, sehingga kita berharap masyarakat dapat menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan lebih cepat dioperasi lebih bagus. Persyaratan untuk operasi yang diberikan itu di atas, yang penting anak sudah di atas 3 bulan, itu sudah bisa dilakukan tindakan operasi. Nanti pemeriksaan tetap dilakukan pemeriksaan lengkap sebelum dilakukan tindakan. Baik, oke. Ini adalah salah satu bakti sosial operasi bibir sumbing ini adalah solusi untuk Anda yang mungkin nggak mampu atau kesulitan dengan biaya mungkin atau gimana gitu. Dan insya Allah kualitas yang dilakukan karena tetap kita lakukan dengan standar yang terbaik, dengan menghadirkan tim yang terbaik. Insya Allah tidak ada yang mengatakan kalau bakti sosial kerja salah-salah. Saya kira enggak, karena ini dilakukan secara profesional dan dengan mutu yang sangat terjamin. Oke, baik. Tanggal 6 Maret. 6 Maret ya, 6 Maret. Jadi segera mendaftarkan diri ya. Segera daftarkan mulai dari sekarang untuk Anda ya. Silahkan Anda bisa mendaftarkan mulai dari sekarang mungkin. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang silakan di rumah sakit. Di rumah sakit Syekh Yusuf ya. Di puskesmas terdekat atau di dokter gigi yang ada di Kabupaten Goa. Oke, baik. Tuntas sudah kita bersama selama 1 jam. Tidak terasa sebenarnya masih banyak yang pengen kita mau tanyakan sama Dr. Suryadi. Mau sharing juga terkait COVID yang luar biasa banyaknya gitu ya. Intinya cuma satu, jangan percaya hoax. Iya. Benar dok ya? Itu sangat merusak Bang Romi. Penonton kita juga jangan percaya hoax ya. Itu sangat bahaya gitu. Kalau ada hoax, kita tumbuk saja itu hoax. Kita lawan hoax rame-rame. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi dok sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio kita, sudah ngebahas perkembangan COVID, dan kita akan mungkin di waktu lain lagi Dr. Suryadi bisa hadir lagi di sini ya. Insya Allah Bung Romi. Oke, baik, dan jangan kemana-mana pendengar karena setelah acara ini ada informasi dan tips yang akan hadir untuk Anda, dan untuk hari ini cukup sudah. Insya Allah kita akan ketemu lagi, dan akhirnya dari Jalan Animal Lombasang Sungai Minasa Kabupaten Goa, saya Robi yang bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Rewako Goa.